Saudara, yang juga jadi sorotan adalah Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah untuk memastikan setiap anak bangsa memperoleh pendidikan dasar gratis yang ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Lantas, apa tanggapan tokoh atau pegiat pendidikan sekaligus mantan Menteri Pendidikan Anies Rashid Baswedan? Simak wawancaranya dalam cuplikan program Dipo Investigasi berikut ini. Saudara, ketika Mahkamah Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak bangsa, tentu ini menjadi sebuah mimpi, khususnya bagi mereka yang masuk dalam kalangan prasejahtera. Saya kembali diingatkan kepada sebuah pernyataan yang menyebut bahwa jangan menganggap pendidikan sebagai biaya, tapi anggaplah pendidikan sebagai investasi. Tapi pertanyaannya, saudara, mampukah negara menyediakan pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara di tengah sejumlah keterbatasan yang ada? Saya akan bertemu dengan seorang tokoh yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Ia pernah menyandang sebagai rektor termuda. Ia juga mendirikan organisasi nirlaba bernama Indonesia Mengajar, dan ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014-2016. Siapa dia? Dia adalah Anies Rashid Baswedan. Pak Anies, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama, Dipo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Ketika Mahkamah Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah, Pak, melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar pemerintah memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan pendidikan dasar gratis, tanggapan Bapak terkait dengan hal itu seperti apa? Positif sekali. Jadi saya ingin sampaikan apresiasi kepada teman-teman yang melakukan gugatan ke MK, sehingga muncul putusan ini yang bisa menjadi dasar hukum atas BOS yang selama ini dikerjakan. Saya ingin tegaskan juga di sini bahwa hari ini angka partisipasi pendidikan SD kita itu 98%. Ya, saya lihat datanya ya. Kemudian untuk pendidikan SMP itu 82%. Untuk SMA 64%. Dan kalau kita ingat pendidikan dasar kita ini dulu digenjot luar biasa di era tahun 70-an. Angka partisipasi SD tahun 66 itu masih sekitar 60%. Kemudian Indonesia itu membangun SD Inpres dahsyat. Dan di Replita pertama dalam 5 tahun terbangun 76.000 SD. Dan dalam 17 tahun itu terbangun 146.000 SD di seluruh Indonesia. Itu dahsyat. Itu di saat kita masih miskin, di saat kita masih belum punya apa-apa. Jadi kalau ditanya prioritas, waktu itu sadar nih prioritasnya investasi pendidikan. Padahal kalau mau ngasih bansos, bisa tuh ngasih bansos. Kemana-mana semua kasih bansos. Kasih bansos, kasih santunan. Senang hari itu. Tapi apa yang dikerjakan? Bikin SD. Nah sayangnya SD yang sudah masif itu tidak diiringi dengan SMP Inpres, tidak diiringi dengan SMA Impres. Nah sekarang bentuknya kayak piramid. Jadi walaupun kita senang dengan keputusan ini, sebenarnya untuk Indonesia maju ke depan yang dibutuhkan adalah pendidikan menengah untuk semua. Pastikan bahwa angka partisipasi SD yang 98% itu muncul juga di SMP 98. Jadi kita harus sekarang itu investasi di pendidikan, nah, kesehatan tentu saja, tapi kita lagi ngomong soal pendidikan ini karena kualitas manusia ini yang menentukan Indonesia masa depan. Nah, jadi hari ini tanggung jawab negara jangan sama seperti tahun 70-an. Ketua DPC PDI Solo, Pak FX Rudi bahkan menyebut lebih baik anggaran untuk makan bergizi gratis ini dialokasikan saja untuk pendidikan dasar gratis. Sangat-sangat pengaruh nanti. Karena APBD juga harus mengeluarkan untuk membiayai pendidikan swasta. Nah, saran saya, MBG ini malah digeser untuk pendidikan gratis, itu malah bermanfaat dan bermartabat. Menurut saya sih jalankan yang sudah jadi janji. Apa yang menjadi janji itu dijalankan. Jadi bila
sudah dijanjikan makan bergizi gratis untuk SD, SMP, SMA, ibu hamil, madrasah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Ya sudah, semuanya dipastikan terima aja. Semuanya Karena dipastikan itu terima. janji. Karena Kalau janji ya dilaksanakan. Jadi pada fase ini sudah tidak lagi berdiskusi tentang pro, kon dan lain-lain, udah selesai kan, udah diputusin kan. Ya, menurut saya pada fase ini ya kita saksikan dan kita lihat pelaksanaannya. MBG harus tetap berjalan, pendidikan dasar gratis, amanat konstitusi juga harus tetap berjalan. Tidak ada alasan apapun ya Pak, karena sudah janji dan amanat. Sudah janji, ya dilaksanakan. Jadi kalau kita ingin membesarkan kelas menengah kita, ingin membuat lebih banyak pribadi terdidik, terampil, bisa menjadi penggerak perekonomian, ya tidak ada pilihan kecuali meningkatkan kualitas pendidikan, akses pendidikan, sampai bagi yang memiliki kompetensi dan relevansi bisa meneruskan sampai pendidikan tinggi. Perubahan itu tidak akan terjadi hanya setelah palu diketok di MK. Perubahan itu akan terjadi ketika eksekusi itu dilakukan. Dan dalam eksekusi itu saya mengharapkan lebih dari sekedar fokus pada SD saja, SMP saja, tapi juga SMA. Menurut saya malah justru dibutuhkan lebih dari keputusan MK untuk bisa membuat masa depan Indonesia lebih cerah. Nah, gini, Dipo, kita mau membuat masa depan Indonesia gemilang atau mau membatalkan kewajiban? Mana yang mau kita pilih? Kalau sekedar membatalkan kewajiban, ya laksanakan aja yang jadi keputusan dari MK, laksanakan aja yang sekarang jadi rujukan undang-undang. Atau kita Indonesia pengen lebih baik, saya akan pilih yang kedua. Saya akan pilih Indonesia yang lebih gemilang, bukan sekedar membatalkan kewajiban, bukan sekedar membatalkan perintah undang-undang. Kita harus mengerjakan lebih dari yang diminta undang-undang. Pendidikan dasar gratis sekolah negeri dan swasta menjadi harapan baru bagi masyarakat. Amanat Mahkamah Konstitusi haruslah segera terrealisasi. Persoalan anggaran semestinya tak jadi batu sandungan siswa gapai masa depan. Pendidikan haruslah jadi prioritas demi terciptanya generasi emas.